Wow. Iya, saya yakin Anda pasti sudah nunggu Buka Mik, yaitu Buka Suara Buka Pikiran episode malam minggu ini. Dan untuk malam minggu ini nanti ada tamu yang luar biasa, kawan kita dari jauh yang akan buka mic di Cokro TV. Dan kita tahu malam minggu anak muda pasti nggak jauh dari yang namanya pacaran harusnya. Tapi beda dengan kawan saya yang satu ini, dia malam minggu nggak pacaran, tapi malah cari pendapatan karena memang lebih penting itu ya. Ya, inilah Pancatis. Wah, Mas Jo. Mulai. Gimana udah berdoa hari ini? Oh iya, karena pray ya. Mas Jo pray. Itu banyak banget tuh. Gue selalu ditanya. Karena keluarga gue emang marganya pray semua. Oh. Nomor satu spray. Paling tua tuh. Nomor satu spray. Yang kedua ini agak lebih apa namanya? Gue hormati banget kakak gue yang kedua ini. Karena? Sebelum gue. Karena dia namanya pray. Doa melulu isinya. Pray, iya. Pray aja udah berdoa ya. Double ya. Maka gue manggil namanya Ojo Pray. Gak usah berdoa. Oh, Ojo Pray. Tapi berusaha juga maksudnya gitu. Gak cuma berdoa. Oke, ini kita pasangan sekarang. Kok pasangan? Dari mana? Lu ngomong pacaran. Oh, bukan. Malam minggu ini bro. Malam minggu makanya. Malam minggu itu jatahnya kawan kita yang jauh nih. Katanya dia jauh-jauh dari daerah Nabire. Nabire itu? Itu Papua Utara kalau nggak salah. Pernah ke sana? Belum. Gue pernah ke... Kemana? Ke Brawijaya. Nggak ada hubungannya sih. Brawijaya. Jayapura maksud. Kalau Brawijaya kan Jakarta Selatan. Iya, ada dekat PL. Jayapura. Lu pakai topik ini baru pulang dari SMPD juga nggak? Enggak, gue mah. Oh, gue kira lu Starling itu nggak ya? Bukan. Tadi ada orang tidur begini, nggak kerasa jatuh. Oh, lumayan ya. Bawa sama gue. Ya. Penghasilan lu dari kereta sih. Udah. Kita panggil deh. Ini dia Mumu Papua. Wah, gila. Nih. Thank you. Halo kawan. Baik buat Panca, Pak Jo. Pace panggilannya. Pak C itu artinya mungkin apa? Pace. kakak, maksudnya gitu. Bisa. Itu. Pak C ya? Pak C. Tapi saya bukan dari Nabire. Bukan dari mana? Saya dari Serui. Serui. Apa itu Serui? Serui itu apa? Serui itu ya Serui. Oh, nama daerahnya Serui. Iya, nama daerahnya itu Kepulauan Yapen. Oh, gitu. Jadi pada nanya nih itu hari keriting bukan? Bukan dong. Bukan. Ini apa namanya? Iya, maksudnya warningannya. Linta Papua, sudah puas Linta Papua. Enggak, saya enggak ngomong gitu. Ayo gantengnya mana? Setuju nggak kalau di Indonesia itu banyak orang barat? Di Indonesia. Setuju? Banyak orang barat. Setuju nggak? Enggak lah, banyak orang ya kita ini pribumi. Orang mana? Timur. Nah, berarti sisanya orang barat. Oh gitu ya. Jadi oke. Memang ya. Lu kalau ngomong dia 14 kali mikir. Ada tombak. Sabar, ada tombak. Ini enggak dulu. Emosi gua. Oke, siap ya. Inilah Mumu Papua. Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi ya tetap beda. Bagaimana kita mau sambung menyambung menjadi satu kalau korupsi masih merajalela? Bagaimana kita mau maju kalau yang dipertontonkan adalah politik identitas? Wih, berat. Bersama saya Mumu Papua di acara Cokro TV. Keren kan? Keren. Iya kan? Iya, bukan mic Cokro TV. Kadang saya merasa sangat risih ketika jalan di sini, ketemu dengan orang-orang di sini selalu bilang sama saya, "Ika ke sumber air so dekat." Ya. Ini jokes seperti apa? Jokes ini sudah dipertontonkan dari zaman Pak SBY jadi presiden sampai sekarang anaknya mau jadi apa? Belum jadi apa. Oh iya, itu. Selalu pakai jokes ini. Saya sampai beberapa waktu lalu sempat jalan-jalan, tiba-tiba saya lihat. Wih, ternyata selama ini orang bilang kita sumber air so dekat. Ternyata di Jakarta sumber air so dekat. Sudah begitu surutnya lama lagi. Apa kabar sumur resapan? Apa kabarnya? Tapi dari sumur resapan ini saya sampai di sini tiba-tiba berpikir,
Astaga, sumur resapan di saya punya kampung. Sumur itu kita pakai untuk angkat air. Tapi di sini pakai untuk diserap. Tapi luar biasa inovasi. Inovasi. Tapi Pak tolong ya, tolong. Kalau bisa turun ya airnya. Bukan bapaknya. Airnya yang turun Pak. Itu. Tapi saya melihat di Jakarta ini tiba-tiba kejadian yang tadi yang saya bilang air surut itu, saya berpikir tentang film Kura-Kura Ninja. Tahu kan Kura-Kura Ninja di Amerika filmnya? Tinggalnya di bawah jalan di gorong-gorong. Coba bayangkan kalau dia hidup di Indonesia di Jakarta. Tinggal di bawah jalan di bawah gorong-gorong. Tidak bisa. Hanyut. Banjir datang hanyut. Kalau tidak pada saat lagi banjir, paling dia lagi bantu tim SAR evakuasi korban banjir. Tapi di sini ada harapan besar buat dia punya sensei. Ada harapan besar sekali untuk bisa hidup. Karena kalau senseinya datang ke Indonesia, tinggal di Jakarta, dia tidak pernah akan bisa tinggal di bawah gorong-gorong. Serius. Dia tinggalnya ya minimal mungkin di Senayan. Karena di sana tempat mereka berteduh. Asik. Dan kita bicara tentang Senayan nih. Tepuk tangan dulu buat Senayan. Senayan luar biasa. Beberapa waktu lalu sempat viral. Yang dibilang MPR RI meminta kepada Presiden untuk menurunkan Ibu Sri Mulyani. Iya kan? Diminta diturunkan. Pak, Ibu Sri Mulyani itu menyelamatkan keuangan kalian dong. Dibantu Pak. Mereka minta turunkan. Berarti mereka tidak tahu loh kerjanya Ibu Sri Mulyani itu berat sekali. Ibu Sri Mulyani bekerja bagaimana untuk bisa menyelamatkan uang. MPR dan DPR kerjanya kan menghabiskan uang. Ujung-ujungnya kami rakyat lagi yang harus bayar semuanya. Jadi rakyat wajib ya bayar pajak. Biar mereka tetap hidup. Tapi bicara tentang Ibu Sri Mulyani tadi, saya sangat merasa bangga sekali. Karena Ibu Sri Mulyani ini kerjanya dalam diam. Seriusan. Ibu Sri Mulyani kerjanya dalam diam. Ada menteri yang kerjanya terang-terangan. Luar biasa kesana kemari. Tapi kampanye. Minyak goreng lagi. Belum sebulan Pak. Mereknya minyak kita. Kalau saya tidak tahu sih minyak kita itu apa. Soalnya kan saya dari timur. Kalau di timur sana kan orang peminyak. Tapi bicara tentang minyak kita, dia kalah viral. FYP-nya kayaknya kurang Bapak. Dia kalah dengan Cita Ayam Fashion Week. Tepuk tangan buat anak-anak Cita Ayam. Saya sangat merasa bangga sekali. Saking viralnya semua artis, tokoh politik, siapapun semua ada di situ. Yang viral kemarin tiba-tiba ada yang datang bikin belusukan tengah malam. Datang lihat kiri kanan tapi tak ada yang meliriknya. Yang sabar ya Pak, ya namanya juga Bapak buat konten. Karena Bapak tidak mau kalah viral dari anak-anak Cita Ayam Fashion Week ini. Tiba-tiba besok dia hadir mengajak teman-temannya dari luar negeri sana. Untuk bisa berjalan di atas catwalk. Pak, Paris Fashion Week menangis. Paris Fashion Week jalannya di atas catwalk berwarna merah. Bapak jalan di atas garis hitam putih zebra cross. Dan itu luar biasa. Cuma saya melihat terobosan yang dibuat Pak Gubernur kemarin itu sangat brilian ya. Mencoba untuk bisa mendekatkan diri dengan anak-anak Cita Ayam Fashion Week ini. Pak, cara merakyat bukan kayak seperti begitu Pak. Merakyatnya tidak seperti Bapak datang menggunakan jas Pak. Itu kalau ada yang mengambil kontennya Bapak, contohnya tanya, Pak outfitnya berapa? Itu Bapak kasih tahu harga, itu dia bisa pingsan tuh. Dia bisa pingsan. Itu. Panca Atis punya dasi akan kalah jauh dengan harganya tadi, luar biasa sekali. Kalah jauh apalagi jasnya tadi, Pak.
Itu minimal saya harus beli 100 jas Pak. Biar saya tidak tenggelam ketika banjir Jakarta. Dibanding harganya jas Bapak, luar biasa. Tapi bicara-bicara tentang Gubernur Jakarta, saya apresiasi sekali luar biasa buat Bapak. Banyak inovasi yang saya dapat dari Bapak. Sumpah, saya baru dapat di Jakarta itu adalah Bapak Anies Baswedan. Karena di sini trotoar diperlebar tapi jadi jalan alternatif ketika macet. Itu yang pertama. Yang kedua, ketinggian sumber resapan lebih tinggi daripada jalan raya. Akhirnya mau meresap bagaimana Pak? Yang ketiga, banyak jebakan di jalan raya. Sumpah di Jakarta itu jebakan di jalan raya banyak. Lubang yang bisa menyebabkan ambeien. Kenapa tidak diperbaiki? Coba kalau jalan di Jalan Sudirman. Jalan di Sudirman itu kalian sudah miring ke kiri, udah yakin. Tapi sebentar ada lubang lagi. Tolong Pak diperbaiki. Masa Bapak kan tinggal 2 bulan lagi ya? Hah? 2 bulan ya? Saya serius sumpah, saya tidak tahu tentang 2 bulan lagi. Tapi Cokro TV ini tahu. Saya berpikir teori konspirasi. Sepertinya ada apa-apa nih antara Cokro TV dan Pak Anies Baswedan. Karena sudah mau hampir 5 tahun ini selalu yang dinaikkan adalah Pak Anies Baswedan. Pak Cejo ada apa nih di belakang semua ini nih? Tolong dijelaskan, tolong. Kami masyarakat bingung nih. Itu karena selalu saya melihat konten-konten yang dibuat sama Cokro TV itu adalah jangan memilih Pak Anies Baswedan. Sudah disarankan kan? Tapi mereka lagi yang pertontonkan untuk popularitasnya Pak Anies semakin naik. Bang, negonya harga berapa sih? Jujur aja Pak, nggak apa-apa Bang, iya kan? Apalagi kan besok hari Minggu resmian JIS. Udah deal harga berapa Bang? Besok peresmian JIS luar biasa, Jakarta International Stadion. Wow. Saya bangga sekali. Jakarta punya stadion. Bapak, daripada Bapak membangun stadion semega itu, paling bagus Bapak tertibkan dulu masyarakatnya Bapak. Tahu kan? Masyarakat Indonesia sampahnya masih kemana-mana. Maintenance-nya mahal Pak. Beban hidup. Apalagi ya? Tapi saya merasa sangat luar biasa tadi mendengar tentang Citayam Fashion Week. Saking viralnya sampai tiba-tiba di situ ada menteri yang tiba-tiba datang menawarkan mereka untuk dapat beasiswa. Pak, ingat, Bapak itu menteri pariwisata bukan menteri pendidikan, Bapak. Bapak ini sebenarnya Bapak mau betul-betul memberi kepada mereka atau kampanye sih? Tapi ya sudah terserah. Tapi hebatlah anak-anak ini, mereka bilang mereka menolak. Mereka menolak beasiswa karena mereka lebih fokus membuat konten. Wow, kalian luar biasa. Jadi saya punya saran buat Pak Menteri tadi yang menawarkan untuk beasiswa paling bagus. Bapak fokus bantu anak-anak sekolah yang kemarin menyurati Pak Presiden. Itu lebih penting Pak. Di masa sana itu sangat penting. Mereka tidak minta beasiswa, tidak. Mereka cuma minta guru. Karena di Indonesia Timur kita lebih fokus ya sudah gurunya datang daripada beasiswa. Karena percuma juga kalau beasiswa, kasihan ntar kalau putus kuliah mau kemana dianya Pak. Bapak kasih dia kuliah itu uangnya Bapak atau uang negara? Tapi pokoknya luar biasa anak-anak ini tadi saya sangat merasa bangga lagi buat anak-anak ini. Apalagi ya saya sampai bingung nih mau bicara apa lagi karena ya udah itu. Belum. Sabar dulu. Saya masih fokus, masih pengen bahas Pak Anies. Kenapa saya bahas Pak Anies kalian potong-potong sih? Ada apa ini? Ada apa?
Yang viral kemarin itu adalah Pak Anies tiba-tiba digadang oleh salah satu partai besar. Tahu kan? Nasdem. Boleh sebut ya? Boleh dong, Nak. Oh ya udah, Partai Nasdem menyalonkan dia untuk menjadi salah satu calon kandidat kuat 2024. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Nasdem. Cuma di sini menurut saya Bapak Surya Paloh tidak konsisten dengan pernyataan Bapak. Itu. Kenapa saya bilang demikian? Karena rekam jejak digital sudah merekam Bapak, pernyataan Bapak waktu Bapak diwawancara. Bapak sempat bilang di situ Bapak sempat bilang saya ingin lihat Indonesia yang seutuhnya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama ada anak-anak rambutnya keriting, kulitnya hitam jadi Presiden Republik Indonesia. Saya. Maaf Pak, uang saya kurang. Pajak saya masih beban hidup keluarga. Tapi saya merasa bangga juga karena Pak Anies orang timur ya? Barat kayaknya. Timur ya? Iya. Barat. Saya bingung nih. Timur ya? Pak Anies orang timur? Orang Jakarta. Oh, kirain ada. Soalnya dibilang dia ingin orang timur sih. Pak Anies ada timur-timurnya juga ya? Oh, maksudnya keriting itu. Oh iya. Timur Tengah. Timur Tengah ya. Oh, Timur Tengah. Iya. Timur Nusantara bukan? Timur Nusantara bukan? Bukan dong. Timur Nusantara bukan? Bukan. Bukan. Lemah. Saya Mumu, salam dari tanah Papua untuk kalian semua. Pinggir jurang semua ya, Gokil. ngeri banget. Aduh. Tapi kita pengen ya kalau itu memang ada pimpinan nasional atau ada presiden tuh dari anak Papua itu pengen banget ya. Mudah-mudahan ya. Belum ada uang. Emang lo merasa tersindir ya? Maksudnya merasa bahwa tuh lo tadi yang dibilang keriting hitam. Keriting kulitnya hitam ya saya merasa saya sekali. Iya. Iya, kalau nggak dia satunya lagi kakak nyari keriting maksudnya. Gitu. Iya. Jadi saya datang di sini tuh untuk ya bisa mungkin Cokro TV bisa kan kasih lebih kan. Bukan. Kalau lu niatnya mau jadi presiden, lu pertama yang harus dilakukan adalah lu jadi kepala daerah dulu, latihan dulu. Jangan belum pernah jadi kepala daerah, tahu-taunya. Sabar. Oh jadi selama ini kepala daerah latihan. Iya latihan. Oh pantasan banyak program gagal sih. Keras ya, keras. Mendingan- Oke, tepuk tangan. Aduh. Wah. Ini gue ya. Silakan pulang pakai papeda ya. Beda. Oh iya oke.